Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor karya dari Deborah Sianti 19 yang berjudul Misteri Kuda Putih. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Lonceng bertentang 12 kali. Malam telah mencapai puncaknya. Di depan jendela, Winda menunggu dengan hati berdebar. 1 menit, 2 menit, tak ada sesuatu yang terjadi. Lalu lama-lama telinganya menangkap suara derap sepatu kuda. Makin lama makin dekat, makin jelas. Hati Winda semakin keras berdebar. Winda menyibakkan tirai jendela lebih lebar. Keadaan di luar gelap dan lengang. Bulan yang hanya separuh tersembunyi di balik gumpalan awan. Derap sepatu kuda itu semakin dekat, dan seperti malam-malam yang lalu, Winda menyaksikan suatu pemandangan yang amat membuatnya bingung. Seekor kuda putih tanpa penunggang muncul dari balik kegelapan, berlari melewati jalanan berbatu yang menuju ke sebelah selatan desa. Untuk beberapa saat lamanya, Winda terpaku. Seumur hidupnya, baru sekarang ia melihat seekor kuda berwarna putih. Gagah sekali kelihatannya. Surainya berkibar lembut mengikuti derap kakinya. Winda mengikuti terus dengan pandangannya hingga ia menghilang di tikungan jalan. Kuda putih yang misterius, gumam Winda sambil berbaring. Sudah 3 malam berturut-turut Winda melihat kuda itu melewati jalan yang sama, dan kemunculannya pun selalu pada waktu yang sama, beberapa saat setelah lonceng tengah malam berdentang. Semula, Winda berpikir ia hanya bermimpi. Apalagi setiap orang yang ditanyai menyatakan tak tahu menahu tentang kuda putih itu. Tak seorang pun pernah melihatnya. Namun sekarang, Winda yakin betul bahwa ia tidak sedang bermimpi. Mustahil rasanya seseorang bermimpi tentang hal yang sama selama 3 malam berturut-turut. Firasatnya justru mengatakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemunculannya kuda putih itu. Entah apa, tapi yang pasti, Winda bertekad untuk menyelidikinya. Hingga menjelang subuh, Winda belum bisa memejamkan matanya kembali. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dan mencuci mukanya di belakang. "Sepagi ini kau sudah bangun, Winda?" tegur kakek heran. "Tak bisa tidur, kek," sahut Winda lesu. Winda tak bermaksud menceritakan apa yang dilihatnya semalam pada kakek. Percuma, seperti yang sudah-sudah, kakek hanya akan mengatakan bahwa aku terlalu banyak menghayal. "Tumben kamu bilang tak bisa tidur. Biasanya kau tak akan bangun sebelum matahari naik setinggi gala." Kakek tersenyum menggoda. Winda memang selalu sulit bangun pagi. Kebiasaan buruk yang terbawa dari rumah. Apalagi tujuan Winda kemari adalah untuk bersantai dan menghabiskan liburan semester. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya kakek lagi. "Atau kau sudah ingin pulang?" "Ah, tidak. Aku akan terus di sini sampai liburan habis." Kakek tertawa. "Kakek senang kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama. Kehadiranmu membuat rumah ini terasa lebih meriah." Winda menatapnya. Umurnya sudah hampir 70 tahun, tapi badannya masih kelihatan sehat. Tenaganya juga masih kuat. Ia masih bisa bekerja di kebun seharian penuh tanpa merasa lelah.
Kadang ada rasa kasihan melihatnya menghabiskan waktu sendiri di desa yang sunyi ini. Tapi kakek selalu mengatakan bahwa ia bahagia dengan kehidupannya sekarang. Hanya pada saat liburan saja, Winda datang menemani kakeknya. Tapi kakek tidak pernah mau bila ayah mengajak kakek tinggal di kota. "Apa rencanamu hari ini?" tanya kakek. "Aku ingin mencari tempat yang nyaman untuk melukis." "Berhati-hatilah, jangan terlalu jauh. Kau belum kenal daerah ini. Bisa-bisa malah tersesat. Dan satu hal lagi yang perlu kau ingat. Jangan coba-coba memasuki kawasan hutan lindung yang ada di sebelah selatan desa ini." "Kenapa?" potong Winda cepat. "Tak seorang pun penduduk di sini yang berani masuk ke sana. Konon, hutan itu ada penghuninya. Entahlah, mungkin sebangsa jin atau makhluk halus. Yang jelas di sana sering terjadi hal-hal yang aneh." "Misalnya?" "Ah, tak perlu ku sebutkan. Yang penting, jangan mendekati atau bahkan masuk ke dalam hutan itu." Kakek menatap Winda tajam. Winda buru-buru mengangguk. "Kalau kau ingin melukis, masih banyak tempat lain yang bisa kau pilih. Mengerti?" tatap kakek tajam. "Aku tak akan ke sana, janji." Kakek tersenyum lembut. "Kakek hanya tak ingin terjadi sesuatu terhadapmu. Nah, kakek ke belakang sebentar. Kalau kau mau teh, ada air panas di teko." Winda termenung beberapa saat setelah kakek pergi. Apakah ada hubungannya antara hutan lindung itu dengan kuda putih yang Winda lihat semalam? Bukankah kuda putih itu juga menuju ke arah selatan? Ah, benar-benar teka-teki yang membingungkan. Seandainya saja Winda bisa bertanya pada seseorang. Winda kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Beberapa saat setelah matahari meninggi, Winda meninggalkan rumah dengan membawa peralatan melukisnya. Tujuan Winda adalah kali kecil yang terletak di dekat sawah milik kakek. Di pinggir kali itu, ada sebuah tanah rumput yang lapang dan cocok untuk melukis. Suasananya tenang dan udaranya sangat sejuk. Sejenak kemudian, Winda larut dalam keasyikan menggoreskan kuas di atas kanvas. Sementara matahari semakin naik dan sinarnya mulai terasa panas menyengat. Winda menarik nafas lega ketika akhirnya pekerjaannya selesai. Tinggal menambah sedikit sapuan di sana-sini. "Lukisan yang bagus." Sebuah suara parau menyapa tiba-tiba. Winda nyaris terlonjak karena kaget. Seorang kakek tua berambut putih berdiri di belakang Winda. Umurnya dapat ditaksir tak kurang dari 80 tahun. Tapi perawakannya masih tegap dan gagah. Sorot matanya tajam mengesankan kewibawaannya. "Kakek siapa?" tanya Winda setelah pulih dari rasa terkejutnya. "Kau melukis seekor kuda. Seekor kuda putih yang tengah mencongklang di atas air dengan surai berkibar-kibar. Kelihatan sangat hidup. Padahal di sini tak ada seekor kuda pun." Ia berkata tanpa menghiraukan keheranan Winda. "Saya membuatnya berdasarkan imajinasi," jelas Winda. "Atau kau mungkin pernah melihatnya?" Ia menatap tajam ke arah Winda. "Kuda seperti ini maksudku." Winda ragu sesaat. Apakah ia akan percaya jika ia menceritakan tentang kuda putih yang ia lihat selama beberapa malam ini? "Aku tahu kau ragu mengatakannya. Memang tak sembarang orang bisa melihatnya." Aku terengah-engah. "Maksud kakek?" Kalimat Winda terhenti tanpa ada kelanjutannya.
Kakek tua terkekeh. Suara tawanya yang parau membuat Winda agak merinding. "Siapa namamu anak baik?" "Winda," sahut Winda cepat. "Winda," gumamnya. "Nama yang bagus. Kapan kau melihat kuda itu?" "Dari mana kakek tahu bahwa saya pernah melihatnya?" "Aku mengetahui apapun yang ingin ku ketahui. Katakan, kapan kau melihat kuda itu?" "3 malam terakhir ini, kakek mengetahui sesuatu tentang kuda putih itu. Bisakah kakek menceritakannya pada saya?" "Kuda putih itu hanya muncul jika ada sesuatu yang luar biasa terjadi di desa ini. Itu pun tak semua orang bisa melihatnya." "Apakah kuda itu siluman?" tanya Winda. "Aku sendiri tidak tahu pasti, tapi sepanjang yang ku ketahui, kehadiran kuda putih itu selalu berhasil menyelamatkan desa ini dari malapetaka. Terakhir kali ia muncul dan membawa seorang warga desa ke hutan lindung di selatan itu. Ternyata beberapa orang pencuri kayu yang ceroboh telah menyebabkan terjadinya kebakaran di hutan itu. Untung dapat segera diketahui kuda putih itu. Api berhasil dipadamkan sebelum lebih jauh merambat." Jelas Aki Balangan Terang. "Apakah menurut kakek kemunculannya kali ini juga karena ada sesuatu yang terjadi di desa ini?" "Kupikir demikian. Dan kuda itu telah memilihmu untuk menjadi pahlawan kali ini." "Aku? Apa maksud kakek?" "Kuda itu sudah menampakkan diri padamu. Itu adalah isyarat bahwa dia akan meminjam tanganmu untuk menyelesaikan kemelut yang mungkin sedang terjadi di sini." Winda tertegun tak percaya. Benarkah semua yang dikatakan kakek tua itu? "Satu pertanyaan lagi, kek," ujar Winda setelah terdiam beberapa saat. "Kenapa setiap orang di desa ini selalu mengelak jika kutanyakan perihal kuda putih itu?" Kakek tua itu kembali terkekeh. "Tak banyak orang yang percaya bahwa kuda itu memang sungguh-sungguh ada. Kalaupun ada yang pernah melihatnya, mereka tak akan berani menceritakannya pada orang asing seperti kau. Takut kena kutuk." Winda mengangguk mengerti. "Nah, sekarang aku pergi dulu. Jika kuda itu muncul lagi nanti malam, ikutilah yang dikendakinya. Percayalah, ia tak akan mencelakakanmu." Selesai berkata, kakek tua itu melangkah meninggalkan Winda. "Tunggu," seru Winda. "Jangan pergi dulu, kek." Ia berbalik dan kembali menatap Winda. "Ada apa? Masih ada yang ingin kau ketahui? Cepatlah, aku tak mempunyai banyak waktu." "Siapa kakek ini sebenarnya?" Ia tersenyum tipis. "Aku hanya seorang kakek tua yang hidup sebatang kara, tak punya apa-apa dan siapa-siapa." "Boleh saya tahu nama kakek?" "Untuk apa? Tak akan ada gunanya untukmu." "Tapi rasanya tak adil jika kakek mengetahui nama saya sementara saya tak mengetahui nama kakek." Lagi-lagi ia memperdengarkan suara tawanya yang parau. "Baiklah, jika kau memaksa juga. Orang-orang biasanya memanggilku Aki Balangan Terang. Aku tinggal di gubuk kecil di tepi hutan lindung. Datanglah ke sana jika kau mau." "Saya akan datang, kek," janji Winda. "Kau memang anak yang baik."
Ia menepuk-nepuk pundak Winda dengan lembut. Tak salah, kuda putih itu memilih kamu. Lalu ia kembali berjalan bergegas. Langkahnya ringan dan segesit. Sama sekali tak menampakkan kesan bahwa umurnya sangat lanjut. Aki Balangan Terang. Winda mengeja nama itu lambat-lambat. Nama yang aneh, seperti dalam dongeng saja. Siapa sebenarnya dia ini? Winda melirik jam tangan yang melilit di pergelangan tangan kirinya. Hampir jam 11 siang. Winda mengemas alat-alat yang masih berserakan. Winda harus cepat-cepat pulang. Kakek mungkin lebih tahu tentang Aki Balangan Terang yang misterius itu. Aku Balangan Terang. Kakek mengerutkan keningnya. Tak seorang pun di desa ini yang memiliki nama demikian. Di mana kau menjumpainya? Di dekat kali ketika aku sedang melukis. Benar-benar aneh. Kakek mengelus-elus jenggotnya yang mulai memutih. Kau yakin tidak sedang mengada-ngada? Kakek selalu tak percaya padaku, seru Winda kesal. Aku tidak sedang mengarang cerita. Aki Balangan Terang itu benar-benar ada dan datang berbicara denganku tadi. Dia bercerita banyak tentang kuda putih yang aku lihat semalam. Kuda putih? Kau melihatnya lagi tadi malam? Kakek bertanya dengan mimik tak percaya. Iya, aku melihatnya dan aku yakin tidak sedang bermimpi. Kakek menatap Winda lama. Apa yang kakek ketahui tentang kuda itu? Desak Winda. Kakek memang pernah mendengar legenda kuda putih itu, tapi kakek sama sekali tak mempercayainya. Selama berpuluh-puluh tahun ini, tak seorang pun yang pernah melihatnya. Anak-anak muda sekarang bahkan cenderung menganggapnya sebagai dongeng yang diwariskan turun-temurun. Winda mengeluh dalam hati. Tabis misteri ini terlalu pekat untuk bisa kusibak. Kau makan saja dulu, Winda. Kakek menyodorkan sebuah piring ke hadapan Winda. Jangan terlalu merisaukan hal itu. Kau di sini untuk menikmati liburan, bukan untuk memecahkan teka-teki tentang seekor kuda. Malam itu, Winda berusaha untuk tetap terjaga hingga tengah malam. Seperangkat kamera langsung jadi disiapkan untuk membidik kuda itu pada saat ia muncul nanti. Winda bertekad untuk membuktikan pada orang-orang bahwa kuda putih itu sungguh-sungguh ada. Jarum jam terasa bergerak sangat lambat. Angin malam yang dingin berhembus masuk lewat jendela kamar yang sengaja dibuka. Dirapatkannya kerah jaket Winda. Malam ini langit tampak lebih kelam dari biasanya. Tak sepotong binatang pun yang nampak. Seluruhnya tersaput oleh awan tebal. Saat ia teringat ucapan Aki Balangan Terang siang tadi, kuda putih itu ingin meminjam tangan Winda untuk menyelesaikan kemelut yang mungkin sedang terjadi di desa ini. Tapi kemelut apa? Sepanjang pengamatannya, keadaan desa ini sangat tentram. Tak nampak tanda-tanda adanya masalah. Apa yang kau lakukan di situ, Winda? Suara kakek mengejutkan Winda. Kenapa jendela itu kau buka? Kau bisa masuk angin. Kakek bergerak untuk menutup daun jendela. Winda cepat melompat mencegahnya. Jangan, Kek. Aku sengaja membiarkannya terbuka agar bisa melihat lebih jelas jika kuda putih itu muncul lagi. Kakek menghela nafas, lalu duduk di samping Winda. Baiklah, jika demikian kakek pun akan ikut menunggu di sini. Sekarang sudah lewat jam 11:30. Kau bilang kuda itu selalu muncul setelah lewat tengah malam. Jarum jam terus bergerak mendekati angka 12.
Begitu lonceng berbunyi, Winda segera bangkit dan menyiapkan kameranya dalam posisi siap bidik. Kakek ikut berdiri di samping Winda. 3 menit berlalu, tak ada sesuatu pun yang terjadi. Tak ada suara apapun yang terdengar. 5 menit, kakek mulai kelihatan gelisah. Suara sepatu kuda itu tak juga terdengar. Malam tetap hening dan lengang. 10 menit, 15 menit, angin malam terasa semakin dingin menusuk kulit. Kuda putih itu tetap tak menampakkan sosoknya. Setengah jam, kakek mendengus dan menutup jendela dengan gerakan kasar. Rupanya ia sudah kehilangan kesabarannya. "Sudah kau katakan kau hanya bermimpi, Winda," gerutunya. "Kita telah membuang-buang waktu percuma dengan menunggu sesuatu yang tak pernah ada." Winda hanya terdiam. "Sudahlah, lebih baik kau tidur sekarang. Dan jangan lagi bicara tentang kuda putih itu atau apapun yang aneh-aneh." Kakek meninggalkan kamar Winda dengan wajah kesal. Winda kembali ke tempat tidurnya sambil berusaha melupakan pikiran-pikiran tentang kuda itu. Tapi baru saja matanya hendak terpejam, telinganya menangkap sebuah suara dari kejauhan, suara derap sepatu kuda. Winda melompat dan membuka jendela dengan tergesa-gesa. Sebuah bayangan putih muncul dari kejauhan. Winda bersorak gembira. Cepat-cepat ia kembali memasang kameranya. Dan ketika kuda itu sudah semakin dekat, ditekannya tombol untuk memotret. Sementara kuda itu terus berlari menuju arah selatan dan akhirnya menghilang di balik kegelapan. Winda kembali menutup jendelanya dan menyalakan lampu untuk melihat hasil fotonya. Sebentar lagi ia akan membuktikan pada kakek bahwa Winda bukan seorang yang suka berkhayal macam-macam. Akan tetapi, betapa terkejutnya Winda ketika melihat foto yang telah dibuatnya. Tak nampak seekor kuda pun di situ. Hanya jalanan yang lenggang dengan latar belakang kegelapan malam. Padahal Winda yakin telah membidik sasaran dengan tepat tadi. Tapi ternyata bulu kuduk Winda meremang seketika. Benarkah dugaannya bahwa kuda itu adalah kuda hantu? Pagi harinya, Winda berusaha untuk bersikap wajar dan tak mengatakan apapun pada kakek tentang peristiwa semalam. Akan tetapi, dalam hatinya ia telah memutuskan untuk menemui Aki Balangantrang di gubuknya setelah makan pagi. "Makananmu sedikit sekali, Win," tanya kakek sambil menatap Winda tajam. "Dan kau kelihatan sangat lesu." "Tidak apa-apa, kek. Mungkin karena kurang tidur semalam." "Salahmu sendiri. Menyanyiakan waktu tidur untuk menunggu sesuatu yang tidak ada." "Aku tidak ingin membicarakannya lagi, kek," tukas Winda. "Baiklah, kakek harap kau tidak bertingkah macam-macam lagi setelah ini." Winda mengangguk dan bangkit untuk membawa piring-piring kotor ke belakang. "Kau mau ikut kakek ke kebun?" Kakek meraih topi tudungnya yang tergantung di dinding. "Tidak, aku ingin berjalan-jalan sendiri hari ini. Aku akan kembali sebelum waktu makan siang." "Hati-hati," pesan kakek sebelum beranjak keluar. "Dan jangan mendekati hutan lindung itu." Winda hanya tersenyum tipis. Perkataan kakek justru membuat rasa ingin tahunya bangkit. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik hutan lindung itu sampai semua orang takut mendekatinya? Winda tak percaya hutan itu benar-benar dihuni oleh makhluk halus. Tak lama setelah kakek berangkat, Winda melaksanakan niatnya untuk menemui Aki Balangantrang. Tak terlalu sulit baginya untuk menemukan pondok Aki Balangantrang. Ia sedang membelah kayu bakar di halaman ketika Winda datang. "Masuklah, anak baik," ujarnya sambil membimbing lengan Winda.
Kupikir kau sudah lupa padaku. Aku bukan orang yang suka mengingkari janji, Ki, sahut Winda sambil memperhatikan keadaan di dalam. Tak banyak barang yang terdapat di rumah kecil berdinding bilik dan berlantai tanah itu. Hanya sebuah dipan kayu dan seperangkat meja kursi yang catnya sudah terkelupas di sana-sini. Di sudut sebelah dalam ada sebuah meja kecil dengan sebuah kendi dan gelas berisi air di atasnya. Kain gorden yang menutupi jendela kelihatan usang dan sudah tak jelas lagi warnanya. Seperti inilah keadaan pondokku. Aku Balangantrang mempersilahkan Winda untuk duduk dengan isyarat tangannya. Sudah kukatakan, aku ini sudah cuma orang tua yang sebatang kara, tak punya apa-apa dan siapa-siapa. Winda menatapnya dengan iba, tapi ia segera menegur Winda keras. Jangan memandangku seperti itu. Aku tak perlu belas kasihanmu. Winda tergagap. Maaf Ki, saya... Apa maksud kedatanganmu kemari? Aku yakin kau bukan hanya sekedar menengokku. Memang tidak, Ki, kata Winda malu. Semalam saya melihat kuda putih itu lagi. Lalu, Winda menceritakan apa yang terjadi semalam, juga tentang hasil fotonya yang aneh itu. Kau sudah bertindak gegabah dengan mencoba memotretnya, Aki Balangantrang berkata datar. Matanya menikam Winda tajam. Sudah kubilang kau itu bukan makhluk. Kuda itu bukan makhluk sembarangan. Seekor kuda hantu, sela Winda cepat. Aku tidak mengatakan demikian. Sekarang dengar baik-baik. Jika kau ingin menyikap misteri tentang kuda putih itu, bawalah benda ini. Nanti malam, jika kuda itu datang, kalungkan benda itu di lehermu dan ikutlah apapun yang dikendakinya. Jangan coba-coba bertindak bodoh seperti semalam, dan jangan sampai seorang pun tahu. Kakek Balangantrang menyerahkan sebuah benda bulat putih seperti uang logam yang diikatkan pada seutas tali. Untuk apa benda ini, Ki? Tanya Winda sambil mengamati lebih seksama. Pada salah satu sisi benda itu terdapat gambar kepala kuda, sedangkan pada sisi lainnya ada sebuah simbol, seperti huruf Jawa yang tak ia pahami artinya. Benda itu adalah semacam jimat untuk melindungimu, Aki Balangantrang menjelaskan. Sekarang, pulanglah. Tak ada lagi yang bisa kukatakan padamu. Winda menatapnya ragu. Ia menepuk pundakku. Aku yakin kau seorang gadis yang pemberani. Kuda itu tak akan mencelakakanmu. Percayalah, ia hanya ingin meminta bantuanmu. Akhirnya Winda meninggalkan pondok Kak Aki Balangantrang dengan 1000 pertanyaan masih berkecamuk di benaknya. Sambil berjalan, matanya berputar memandang ke arah hutan lindung. Tak nampak kesan angker sama sekali. Hutan itu sama saja seperti hutan-hutan lain yang pernah ia lihat ketika camping atau mendaki gunung. Sesaat Winda merasakan dorongan yang kuat dalam hatinya untuk memasuki hutan itu, tapi suara Aki Balangantrang membuat niatnya putus seketika. Jangan sekarang, katanya, lalu cepat-cepat menghampiriku. Kau harus belajar menahan diri. Belum waktunya kau masuk ke sana. Saya sama sekali tidak mengerti, protes Winda. Saya tak melihat adanya sesuatu yang aneh di hutan ini. Turuti saja kata-kataku, gadis bandel. Kalau kau tak ingin menyesal di kemudian hari.
Nada bicaranya yang tegas dan kewibawaannya yang terpancar dari sorot matanya membuat Winda tak berani lagi membantah. Segera Winda pamit dan pulang dengan langkah bergegas. Di rumah, kakek menyambut Winda dengan cemas. "Kau dari mana saja, Winda?" tanyanya gugup. "Jalan-jalan saja, bukankah tadi aku sudah bilang?" "Lain kali kau harus berhati-hati jika hendak keluar rumah. Kalau bisa jangan pergi sendirian." "Apakah ada sesuatu yang gawat?" tanya Winda bingung. "Kakek kelihatan cemas sekali." "Lihat ini." Kakek menyodorkan sebuah koran dan menunjukkan bagian yang harus Winda baca. 3 orang narapidana telah melarikan diri dari sebuah penjara di kota. Begitu isi kalimat pertama yang Winda baca. Diduga saat ini mereka bersembunyi di sekitar desa Karangresik. Masyarakat diharap waspada dan segera melapor pada yang berwajib jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Winda tertegun begitu selesai membaca. Desa Karangresik letaknya berbatasan dengan Lebak Datar, tempat Winda berada saat ini. Jika benar para buronan itu berada di desa Karangresik, setiap saat mereka bisa masuk ke Lebak Datar. Pantaslah kakek kelihatan begitu khawatir. "Kau tahu, Win, 3 orang buronan itu benar-benar berbahaya. Beberapa hari sebelumnya, mereka merampok sebuah rumah di Pasir Uncal, tak seberapa jauh dari desa Karangresik. Dan bukan hanya itu, mereka juga mencederai pemilik rumah dan membunuh tetangga yang kebetulan melihat." Winda bergidik ngeri mendengar cerita kakek. "Sampai saat ini, mereka selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Entah dengan cara apa, tapi orang-orang menduga mereka punya kesaktian dan bisa menghilang dari pandangan mata." "Apakah menurut kakek mereka juga akan masuk ke desa ini?" Kakek memeluk pundak Winda. "Berdoa saja supaya Tuhan melindungi kita semua. Atau mungkin lebih baik jika kau pulang saja dulu." "Bersama kakek?" "Tentu saja tidak. Kakek akan tetap di sini, apapun yang terjadi di sini." "Kalau begitu aku juga akan tetap di sini menemani kakek." "Winda." Kakek menatap Winda. "Kakek tak ingin terjadi apa-apa padamu." "Aku juga tidak ingin terjadi apa-apa pada diri kakek." "Kakek bisa jaga diri sendiri." "Aku juga." Winda tetap bersikeras. "Kakek tidak akan bisa memaksa Winda untuk pulang biar dengan cara apapun, kecuali kakek mau ikut dengan Winda pulang." "Kau memang keras kepala," keluh kakek. "Sudahlah, kakek tidak perlu cemas. Tuhan pasti melindungi kita." Lebak Datar menjadi sepi sejak tersiap kabar tentang 3 orang napi yang melarikan diri itu. Kebanyakan warga memilih untuk tinggal di rumah ketimbang berkeliaran di jalan-jalan desa. Terutama saat mendekati senja, ketakutan semakin mencekam membuat desa ini seperti desa mati yang tidak berpenghuni. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Suasana sangat lenggang. Bahkan binatang-binatang malam pun semuanya seolah-olah segan bersuara. Malam itu Winda langsung terlelap begitu naik ke atas tempat tidur. Tapi menjelang tengah malam, Winda terbangun oleh suara-suara aneh di luar. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Winda duduk dan berusaha memenajamkan telinganya. Suara itu semakin jelas. Sekarang ditambah dengan suara lain seperti dengusan tertahan. Apakah ada orang di luar? Pikir Winda segera melayang pada buronan itu. Winda menggigil ketakutan. Beringsut-ingsut mendekati pintu. Siap lari jika ada sesuatu yang terjadi.
Sementara suara-suara aneh itu masih terus terdengar, dan kemudian telinga Winda menangkap bunyi ringkikan seekor kuda. Winda melonjak menghampiri jendela dan membuka kuncinya perlahan. Seketika, Winda terenganga. Kuda putih itu berdiri tepat di depan jendela kamarnya. Ia meringkik lembut begitu melihat Winda. Winda segera teringat pesan Aki Balangantrang. "Kau ingin mengajakku pergi, kuda putih?" tanya Winda. Ajaib, kuda itu meringkik pelan seperti mengerti apa yang kukatakan. Tanpa ragu-ragu, Winda segera melompat keluar. Benda logam yang diberikan Aki Balangantrang dikalungkan di lehernya. Tapi kemudian Winda menjadi bingung. Seumur hidup belum pernah ia menunggang kuda, apalagi tanpa pelana. Winda bukan seorang Indian. Lalu tanpa diduga, kuda itu melipat kakinya dan duduk di tanah. "Kau ingin aku naik di punggungmu?" tanya Winda lagi. Ia segera kembali meringik pelan. Kepalanya bergerak seperti mengangguk. Winda naik dengan hati-hati dan duduk di atas punggungnya. Hampir Winda menjerit ketika kuda itu kembali berdiri dan mulai membawa Winda berlari. Winda memejamkan mata karena ngeri. Winda yakin ia pasti akan terjatuh. Dirasakannya tubuhnya terguncang-guncang dan seluruh sendinya seperti hendak copot. Tapi tidak, Winda tidak terjatuh. Kuda itu terus berlalu dan Winda tetap berada di atas punggungnya. Beberapa saat kemudian, Winda memberanikan diri untuk membuka mata dan mencoba untuk duduk lebih santai. Benar-benar aneh. Saat itu juga, Winda merasa seolah-olah ia telah begitu sering menunggang kuda tanpa pelana hingga tak lagi merasa canggung. Ketakutannya hilang. Dalam gelap, Winda berusaha mengira-ngira arah mana yang dituju kuda putih itu. Lalu samar-samar Winda menangkap bayangan sebuah pondok dari kejauhan. Setelah dekat, baru Winda bisa mengenali sebuah pondok di kejauhan. Setelah dekat, baru Winda mengenali bahwa itu pondok Aki Balangantrang. Ternyata ia telah berada di kawasan hutan lindung. Kuda putih ini terus berlari, semakin jauh memasuki hutan, dan akhirnya berhenti di suatu tempat. Ada cahaya redup kelihatan dari balik rimbun pepohonan seperti nyala api unggun. "Mendekatlah Putih, aku ingin tahu cahaya apa itu," bisik Winda di telinganya. Kuda itu menurut. Ia berjalan pelan dan hati-hati, lalu merendahkan tubuhnya dan menyuruh Winda turun. Winda mengendap-endap dan bersembunyi di balik semak belukar. Benar dugaannya, cahaya redup yang dilihatnya berasal dari sebuah api unggun. Ada 3 orang lelaki duduk mengelilingi api itu. Mereka nampak sedang merundingkan sesuatu. Sayangnya, Winda tak dapat mendengar karena mereka bicara dengan suara rendah nyaris berbisik. Winda sendiri heran, kenapa saat itu ia tak sedikit pun merasa takut. Bahkan ia terus mengendap-endap mendekati mereka. Barangkali merekalah napi yang kabur dari penjara itu. Lihat saja wajah mereka yang kasar dan tato yang terdapat di lengan salah satu dari mereka. Apa yang harus Winda lakukan sekarang? Pulang dan melapor temuannya kepada kepala desa. Winda memutar kepala mencari kuda putih itu, tapi ia tak ada lagi di dekatnya. Ia beringsut mundur. "Putih," panggil Winda gelisah. "Di mana kamu?" Sepi, tak ada jawaban, dan tak ada bayangan kuda putih itu kemanapun ia mengedarkan pandang. "Putih," panggil Winda lagi. Kali ini dengan ketakutan yang mulai memuncak. Bagaimana ia bisa keluar dari hutan ini?
Bagaimana jika penjahat-penjahat itu menemukannya? Dengan kaki gemetar, Winda melangkah mengendap-endap menjauhi tempat itu. Sekarang Winda betul-betul merasa sendirian dan takut. Sialnya, kaki Winda tersandung akar pohon. Winda terjatuh terjerembab sambil mengadu. "Siapa itu?" Winda mendengar suara berat dan kasar. Celaka, mereka mengetahui kehadirannya. Winda harus cepat lari dari sini. Dengan menahan rasa sakit di kakinya, Winda segera berlari secepat yang ia bisa. Di belakang didengar langkah-langkah kaki mengejar. Winda terus berlari dan berlari tanpa menoleh. Tanpa tahu benarkah arah yang ia ambil ini menuju ke tepi hutan atau malah sebaliknya. Dadanya terasa sesak oleh nafas yang memburu. Pandangnya mulai terasa berkunang-kunang. Tapi rasa takut yang ada sangat memaksa kakinya untuk terus berlari. Hingga akhirnya matanya menangkap bayangan sebuah pondok di antara kegelapan. Segera Winda mengenali itu sebagai pondok Aki Balangantrang. "Aki!" seruku sekuat tenaga. "Aki Balangantrang, tolong!" Winda mengetuk pintu kuat-kuat. "Aki, tolong! Mereka mengejarku!" Tapi pintu tak juga terbuka. Winda terus menggedor dan berteriak hingga akhirnya sekelilingnya gelap dan Winda tak tahu apa-apa lagi. Ketika membuka mata kembali, Winda mendapati kakek di samping tempat tidur dengan wajah cemas dan tatapan penuh tanda tanya. "Winda, syukur akhirnya kau bangun juga." Winda menyipitkan matanya, silau oleh cahaya matahari yang menerobos masuk lewat jendela. Rupanya pagi sudah datang. "Semalam kau tak sadarkan diri dan terus mengigau. Apa sebenarnya yang terjadi?" "Kakek benar-benar kaget ketika menemukan jendela kamarmu terbuka dan kau tak ada di sana. Dengan dibantu beberapa penduduk, kakek mencarimu kemana-mana. Lalu kami menemukanmu tergeletak di halaman sebuah gubuk tua di dekat hutan lindung." "Penjahat-penjahat itu?" Winda berusaha bangkit, tapi kepalanya pusing sekali. "Tidur dulu." Kakek membetulkan letak bantalnya. "Mereka mengejar aku semalam." "Siapa?" "Tak ada siapa-siapa di sekitar itu ketika kami menemukanmu. Tapi buronan-buronan itu memang sudah tertangkap sekarang. Selama pingsan, kau terus meracau tentang kuda putih itu, Aki Balangantrang, dan penjahat-penjahat di hutan lindung. Beberapa orang akhirnya memutuskan untuk menyelidiki ke dalam hutan dan mereka menemukan buronan-buronan itu di sana." Winda menarik nafas lega. "Semuanya sudah berakhir sekarang. Tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Tapi kakek masih belum mengerti bagaimana kau bisa tiba-tiba berada di halaman gubuk tua itu. Dan kalung apa itu yang kau pakai? Bentuknya aneh." Winda meraba kalung pemberian Aki Balangantrang yang masih menggantung di lehernya. Perlahan, Winda menggeleng menghindari tatapan kakek yang penuh dengan tanda tanya. Percuma menjelaskannya. Ia pasti tak akan percaya. Sedangkan Winda sendiri masih sulit untuk mempercayai apa yang baru saja dialaminya. Rasanya seperti sebuah mimpi. Tapi kalung ini merupakan bukti bahwa Winda tidak sedang bermimpi. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat,
Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.